Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Jubel, berjumpa lagi bersama saya di program Cahaya Ramadan. Pada tanggal 12 Maret 2024, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama menetapkan hari tersebut sebagai hari awal mulanya Ramadan. Itu berarti bahwasanya sekarang kita sudah memasuki bulan yang amat sangat mulia, bulan yang dimana diturunkannya Al-Quran, dan bulan di mana telah terjadi banyak peristiwa bersejarah bagi umat muslim. Pada bulan Ramadan ini ada satu amal ibadah yang sangat terkait dengannya. Apa itu? Yaitu berpuasa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'annya pada surat Al-Baqarah ayat 183 yang bacaannya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan bagi orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Namun sayangnya Sobat Jubel, banyak di antara kita yang saat berpuasa malah mengisinya dengan hal-hal yang sia-sia. Sebagaimana hadis At-Tabrani yang artinya ada orang yang walaupun ia telah berpuasa namun yang ia dapatkan hanyalah lapar dan dahaga. Siapakah mereka? Mereka adalah orang yang berbohong, adalah orang yang berdusta, adalah orang yang mengatakan hal yang sia-sia, dan orang yang melakukan maksiat lainnya. Jangan sampai kita termasuk dalam golongan tersebut. Oleh karena itu, biar kita tidak terjerumus dalam perbuatan maksiat, marilah kita mengisi bulan Ramadan ini dengan amalan-amalan yang bermanfaat. Sebagaimana hadis dari Al-Bukhari dan Muslim, yang artinya pada bulan Ramadan ini amal ibadah itu pahalanya ditingkatkan 70 kali dibandingkan bulan-bulan lainnya. Oleh karena itu, sangat sayang kan apabila bulan Ramadan malah kita isi untuk hal yang tidak berguna. Nah, lalu apa saja sih amalan ibadah yang pantas untuk dilakukan, yang paling afdol dilakukan pada bulan Ramadan ini? Saya telah merangkum 3 amalan yang telah sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Secara singkatnya, yang pertama adalah meningkatkan sholat, yang kedua adalah membiasakan diri dengan Al-Quran, dan yang ketiga adalah berinfak. Yang pertama, meningkatkan sholat. Dari redaksinya saja, yaitu meningkatkan, itu berarti kita harus sudah terbiasa dulu untuk melakukan yang paling minimal. Apa yang paling minimal itu? Mengerjakan sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Apabila kita belum terbiasa untuk melakukannya, jangan dulu melakukan yang lain, karena yang 5 itu wajib, yang lain adalah sunnah. Nah, tapi kalau kita sudah terbiasa, maka perbanyaklah, tingkatkanlah sholat kalian. Apa saja sholat-sholat yang bisa dilakukan? Ada 5 yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk dilakukan. Yang pertama adalah sholat rawatib. Sholat rawatib ini pada dasarnya adalah sholat yang menemani sholat fardu. Ia berfungsi untuk melengkapi, untuk menyempurnakan sholat fardu yang mungkin rukunnya ada beberapa yang tertinggal. Nah, oleh karena itu, sholat rawatib ini bisa menyempurnakan sholat kita. Apa saja sholat rawatib itu? Ada 12 rakaat. Yang pertama adalah 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, lalu 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Apa keutamaan dari sholat rawatib ini? Apabila kita melakukan sholat rawatib, maka Allah akan membangunkan kita rumah di surga. Bayangin coba, orang saja kalau dapat rumah di TV seperti di acara TV itu, mereka sangat bahagia. Apalagi kita dibangunkan rumah oleh Yang Maha Pencipta, oleh Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala di tempat yang paling indah di surga. Betapa senangnya kita. Lalu sholat yang bisa lakukan yang kedua adalah sholat tahajud atau sholat malam. Sholat tahajud adalah sholat malam yang dilakukan setelah kita tertidur walaupun hanya sebentar. Ada beberapa keutamaan dari sholat tahajud ini. Yang pertama adalah bisa menghapuskan dosa. Yang kedua adalah sholat pada malam hari itu
10 kali lebih afdol daripada sholat di siang hari. Lalu yang ketiga, apabila kita sholat tahajud 2 rakaat saja, maka kita seperti telah berdiri dan sujud karena Allah semalam penuh. Bayangin coba, berdiri semalam penuh, pegel pastikan. Oleh karena itu bisa diganti dengan sholat tahajud 2 rakaat. Setelah sholat tahajud, amalan sholat lain yang bisa kita lakukan adalah sholat duha. Sholat duha ini bisa dilakukan antara setelah subuh, setelah matahari terbit, hingga sebelum zuhur. Ada beberapa keutamaan dari sholat duha. Hadis dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, pada pagi hari, setiap sendi di tubuh kalian itu harus bersedekah. Dengan bertasbih kita bersedekah, dengan bertahmid kita bersedekah, dengan bertahlil kita bersedekah. Namun itu bisa diganti dengan sholat duha 2 rakaat. Lalu yang keempat adalah sholat syuruk. Sholat syuruk itu mirip seperti sholat duha, namun ada beberapa perbedaan. Karena syarat dari sholat syuruk ini, kita harus sholat berjamaah di masjid pada waktu subuh terlebih dahulu. Lalu kita beriktikaf dari setelah subuh sampai matahari terbit, lalu kita baru mengerjakan sholat syuruk pada saat matahari sudah setinggi tombak atau sekitar 15 menit setelah matahari terbit. Apa sih keutamaan dari sholat syuruk ini? Kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang mengerjakan sholat syuruk, maka ia seperti sudah menjalankan ibadah haji dan umroh secara sempurna. Nabi bahkan mengulang kata sempurna itu sampai 3 kali, yang berarti itu sangatlah benar, sangatlah sempurna, mirip sekali dengan haji dan umroh. Lalu setelah sholat syuruk pastinya ada sholat tarawih yang dilakukan selama 8 rakaat setelah sholat isya. Amalan yang kedua yang bisa dilakukan pada bulan Ramadan adalah membaca Al-Quran atau membiasakan diri dengan Al-Quran. Kita harus ingat bahwasanya bulan Ramadan ini adalah bulannya Al-Quran. Pada bulan ini terdapat 2 peristiwa penting. Yang pertama, diturunkannya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah pada peristiwa malam Lailatul Qadar. Dan yang kedua adalah diturunkannya Al-Quran dari Baitul Izzah melalui perantara malaikat Jibril kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW pada malam nuzulul Quran. Dan juga Nabi Muhammad SAW pada saat bulan Ramadan pasti menghatamkan Al-Quran 5 sekali, dan dia menghatamkannya dibarengi oleh malaikat Jibril alaihissalam. Apa artinya? Berarti pada bulan Ramadan ini sangat dianjurkan untuk kita membiasakan diri dengan Al-Quran. Sebagaimana ulama-ulama terdahulu seperti Imam Asy-Syafi'i dan juga Imam Maliki. Imam Asy-Syafi'i saat bulan Ramadan beliau menghatamkan Al-Quran sampai 60 kali, atau sehari itu 2 kali hatam Al-Quran. Masya Allah. Lalu Imam Maliki, ia meninggalkan sementara aktivitas aktivitas mengajarnya, lalu memfokuskan diri untuk membaca dan memahami Al-Quran. Lalu cara untuk membiasakan diri dengan Al-Quran ini bisa dilakukan dengan 3 hal. Yang pertama adalah membaca Al-Quran atau tilawah, yang kedua adalah mengkaji Al-Quran atau tafsir, dan yang ketiga adalah dengan menghafal Al-Quran. Usahakan di bulan Ramadan ini bisa khatam Al-Quran minimal 1 kali saja. Berarti dalam 30 hari kita membaca 30 juz, atau dalam 1 hari kita baca 1 juz. Kalau hal tersebut masih terasa sulit di lidah, sulit di pikiran, maka bagilah lagi 1 juz itu dalam waktu setelah sholat fardu. Setelah sholat fardu, luangkanlah waktu 15 menit untuk membaca 4 halaman Al-Quran. Insya Allah, kalau kita istiqomah, kita lakukan terus-menerus, maka di akhir bulan Ramadan, selesailah juga bacaan Al-Quran kita, khatam 30 juz. Selain dari membaca Al-Quran, amalan yang ketiga yang bisa dilakukan adalah berinfak, terutama membagi makanan bagi orang untuk berbuka puasa. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Juhani bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa
yang membagikan makanan untuk orang yang berbuka puasa, maka ia seperti sudah berpuasa sehari penuh, seperti orang yang berbuka tadi, tanpa pahala orang yang berbuka tadi dikurangi sedikit pun. Lalu yang kedua, dari Anas radhiyallahu anhu, ia menceritakan bahwasanya Nabi ini pernah berkunjung ke rumah sahabatnya Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Ia disuguhi di sana roti dengan mentega. Makanan ini sangatlah simpel untuk di Arab. Kalau di Indonesia mungkin mirip dengan bakwan dengan cuka. Namun Nabiullah Muhammad SAW berkata kepada Sa'ad bin Ubadah, "Hai Sa'ad, bahwasanya dengan kamu menyuguhkan makanan ini, kamu telah memberi makanan bagi orang-orang yang baik. Kamu telah memberi makanan bagi orang yang berbuka puasa, dan malaikat mendoakanmu." Bayangin coba, kita didoain sama malaikat. Hebat bukan? Lalu yang ketiga, ada bahwasanya dengan kita berinfak untuk orang yang berbuka puasa, maka apabila kita didoakan oleh orang yang berbuka itu, insya Allah doa orang yang berbuka itu akan dikabulkan. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa ada 3 orang yang pasti dikabulkan doanya. Pertama adalah pemimpin yang adil, kedua adalah orang yang terzalimi, dan yang ketiga adalah orang yang berbuka puasa. Masya Allah, sungguh banyak sekali manfaat yang bisa kita gapai dari amalan-amalan pada saat bulan puasa ini. Oleh karena itu, janganlah kita sia-siakan bulan puasa ini, dan juga kita harus ingat bahwasanya bulan puasa ini bukan hanyalah bulan di mana kita meningkatkan seluruh amal ibadah kita, namun kita juga harus membiasakan amalan tersebut agar setelah bulan puasa kita masih bisa mengamalkan amalan-amalan yang telah kita biasakan di bulan puasa. Walaupun tidak seluruhnya, minimal puasa ini berbekas di diri kita dan menjadikan diri kita sebagai orang yang lebih baik ke depannya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau yang menyinggung, saya mohon maaf. Dan sungguh ilmu pengetahuan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.